kami selalu tepat janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itulah yang memberi kepada kami kekuatan. Dan karena kami lemah, karena ada orang ingkar janji, orang yang bahkan cuma bisa janji tanpa pernah berpikir untuk menepati. Biar saat ini kami fokus melihat bahwa kami punya Allah selalu tepat janji. Seperti fajar pagi hari, sepasti itu juga janji Tuhan ditepati sesuai waktu Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Saat yang bahas yang merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Sejauh ini belum ada bapaknya ya. Ada satu. Baik, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Ada sakit hati? Pas tanya sakit hati kok lebih sukacita ya? Tanya sukacita kok kurang sukacita. Pas bilang sakit hati, berarti sakit hati bikin sukacita juga ya? Ya bersyukurlah, karena bukti bahwa kita punya hati. Hanya orang yang punya hati yang bisa sakit hati. Coba kalau udah gak punya hati, sakit hati gak? Jadi kalau kita sakit hati bersyukur karena apa? Punya hati. Bukan sakit yang kita syukuri, tapi apa? Hati. Karena banyak orang udah disinggung juga. Udah nggak ada hati, maksudnya udah nggak punya perasaan lagi. Gitu kan. Ada sedihnya, bersyukur. Kenapa? Berarti normal. Ya kan? Masa harus dibuang aja hatinya supaya nggak sakit hati? Nah, biarkan saja. Kalau Tuhan sudah kasih, kadang-kadang kaki kita sakit betul ya, kena bangku lah, kena kursi, sakit gak? Sakit. Apa dibuang aja kakinya? Ya kan, bukan sakit yang disyukuri, tapi berapa kasih Tuhan, saya masih punya kaki. Kalau sakit kepala gimana? Dohon betul, ini masih kene gaduh masakan gitu ya, Gusti. Ya, kita waktunya singkat, mari kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus. Sudah tampil. Kita baca sama-sama ayat 19 dan 20. 1, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Satu lain lagi. 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Itu ada maksudnya. Bukan sekedar nyanyi. Kita mengatakan amin. Amin itu apa? Nggak ada yang lain yang kita lihat. Bukan si Amin. Dan saya namanya Aminuddin, bukan dia. Tapi pas bilang Amin, banyak orang namanya Amin kan. Tapi kadang-kadang sih namanya si Amin, tapi suka bohong wae misalnya. Jadi dia percayanya. Misalnya suka ingkar janji misalnya gitu kan. Ya kita juga pernah berbohong. Siapa nggak pernah bohong? Halo? Ada yang selalu tepat janji? Halo? Ada saatnya juga kita ingkar. Itulah tuh betul. Entahnya wajarlah kalau orang juga suka ingkar janji sama kita. Kita juga suka ingkar janji. Ya serupa Novita, sama lah kita kan. Ya aku begini, engkau begitu. Aku ingkar janji, kau pun ingkar janji. Berarti kita berdua sama saja. Sarwawai. Enggak, kita nggak mau lihat orang kiri kanan. Kita mau lihat siapa? Lihat Kristus. Lihat siapa? Lihat Allah. Kenapa? Kristus adalah apa? Ya, bagi semua. Nggak ada tidak. Dalam Yesus semuanya hanya ada kata ya. Ma beli ini ya, PlayStation. Ya atau tidak? Tidak.
Kenapa sih nggak bilang ya aja? Ya nanti 10 tahun lagi. Ya nanti kalau uangnya sudah cukup. Ya kan banyak uang ada, tapi buat ini deh, buat ini, buat ini, buat ini, buat PlayStation belum ada uang. Ya tapi nanti ya siap. Mau nonton, mau punya uang nggak? Nggak pernah bilang, jarang kita bilang ya kalau punya duit buat pinjam dulu, punya nggak? Itu yang sering terjadi. Enggak, bilang aja ada, tapi kalau buat dipinjemin jangan juga bilang nggak ada uang gitu kan, kayak bisa jadi udah jangan nih gilirannya nggak punya uang. Oh Tuhan, ini kan kemarin bilang nggak punya, padahal punya gitu kan. Tapi nggak apa, itulah manusia ya. Bukan berarti kita juga boleh pelin-pelan ya, kadang ya, kadang tidak. Harusnya bilang tidak dan bilang ya, harusnya ya bilangnya tidak gitu kan. Nah pelin-pelan ya, gimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Karena dalam Tuhan hanya ada ya, di dalam Tuhan hanya ya. Sama Tuhan juga kalau kita minta ini sama Tuhan, Tuhan pernah larang nggak untuk nggak? Dia bilang ya ada waktunya. Semua ada waktunya ya Bu ya. Kalau ada waktunya jadi singer mah nggak disuruh-suruh juga. Ya, tapi kalau belum waktunya dipaksa pulang, oke? Kalau Tuhan buka nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup nggak ada yang bisa. Jangan didobrak. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar nggak? Amin. Ada yang lagi nungguin? Kok Tuhan jadi penunggu waktu kita ya? Enggak, kita bukan menunggu sebenarnya, yakin Tuhan pasti tepat janji. Tuhan pasti tepat janji. Cuma kita yang kadang-kadang nggak sabar gitu. Bukan kadang-kadang, malah seringnya kita nggak sabar. Ya biasanya begitu. Tapi ngomong-ngomong soal janji ya itu dia. Kenapa itu penting? Nggak tanggung-tanggung. Kita punya Alkitab. Yang satu disebutnya apa? Ada dua bagian kan? Satu disebut yang kedua mau lama mau baru, dua-duanya apa? Perjanjian. Udah lupa kita ya. Malah kadang-kadang sering disingkat PL, PB, naon PL, PB, bukan PL ya. PB gitu kan. Perjanjian. Mau itu lama, mau itu baru, apapun itu, pokoknya itu adalah dua-duanya satu itu teh. Makanya disebutnya Alkitab. Jangan bilang kita punya dua Alkitab. Enggak, satu Alkitab. Isinya apa? Perjanjian Allah. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian disatuin jadi apa itu? Perjanjian siapa? Allah. Allah yang berjanji. Perjanjian lama, dia berjanji kepada 12 suku bangsa. Perjanjian baru, dia berjanji kepada 12 murid. Punya 12 suku bangsa kan? Anak Yakub yang ingatnya sekolah minggu. Terus 12 juga di perjanjian baru, 12 murid. Kenapa 12 perjanjian lama? Kenapa 12 perjanjian baru? Udah sepak bola sama 11-nya. Nggak ada hubungan. Pokoknya 12 suku bangsa dan 12 murid. Kenapa 12? Nanti kalau ketemu Tuhan, kenapa 12-nya? Saya juga nggak tahu kenapa 12 ya. Kenapa ini hanya pilih 12 murid? Kenapa ya? Nah, nggak usah dipersoalkan. Pokoknya 12. Bukan soal angkanya, tapi apa? Perjanjian. Apa perjanjian itu? Kata tengahnya apa? Janji. Kita suka berjanji kepada Tuhan? Sering ditepati? Antara yang diucapkan janjinya dan yang ditepati, kira-kira berapa persen yang ditepati? 20. Berarti masih banyak yang nggak ditepati gitu ya. Kita nggak adil kan?
Kita minta Tuhan tepat janji, tapi kita sendiri sama Tuhan nggak tepat janji. Tuhan sakit hati nggak kalau kita nggak tepat janji? Yakin Tuhan nggak sakit hati? Memangnya Tuhan nggak punya hati ya? Dia tahu kita. Luar biasa kita punya Tuhan yang juga Bapa. Tapi kalau ada anak kita janji sama kita terus diingkari, marah nggak? Katanya, atau mungkin suatu berjanji gitu kan, ditepati atau diingkari? Lebih banyak mana, ditepati apa diingkari? Sakit ya. Masa ya, punya hati juga kalau sakit terus ya gimana gitu ya. Jadi kita harus berhenti, jangan biarkan terus-terusan. Emang Tuhan kasih hati buat kita untuk sakit atau untuk sehat? Sakit kepala ada obatnya banyak, Panadol dan Panadol lainnya. Tapi coba ya, sakit kepala kan banyak ya, sakit gigi banyak ya pasti. Tapi kalau lagi sakit hati coba ke apotek, ada nggak obat sakit hati? Nggak ada ya. Sugan gitu ke apotek atau di toko sepeda jangan-jangan? Nggak mungkin lah ya. Atau di toko emas? Nggak juga. Nggak dijual itu obat sakit hati. Nggak ada obatnya. Coba merek apa kira-kira? Nggak ada kan? Tapi kenapa orang suka sakit hati? Kecewa. Apalagi tetangganya sakit hati dia, kecewa, bete, lagi tersinggung. Bener, itu satu komplek itu. Satu komplek. Sakit hati, kecewa, tersinggung, iri hati, lagi. Ini udah ada bahasa narasumber biar cepat waktunya gitu ya. Coba bisa enggak kita untuk ya sayangi juga lah hati kita gitu kan, jangan biarkan dia terus-terusan sakit, terus-terusan dalam kondisi yang udah nggak ada obatnya. Tapi kenapa kita biarkan dia terus sakit? Nggak ada lain, obatnya cuma siapa? Yesus yang mengobati hati kita. Bagaimana cara Yesus mengobati hati kita? Bukan cuma mengobati hati kita, hidup kita dia mengobati, dia memberikan kesembuhan, bahkan lebih dari itu. Dia kasih kepada kita keselamatan, janji keselamatan. Sok pilih mana? Sakit atau sembuh? Sembuh atau sehat? Sehat. Katanya sembuh. Udah pindah lagi. Sakit atau sembuh? Sembuh atau sehat? Yakin udah pilih sehat? Nggak mau berubah lagi? Jawab setan. Pilih sehat atau selamat? Berubah akhirnya. Lihat juga gitu ya. Nah, artinya janji yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bukan sakit, bukan sembuh, bukan sehat, tapi apa? Selamat. Itu dia, tepuk tangan dong buat Tuhan kita, luar biasa. Keselamatan yang dia kasih bukan sekedar benar kesembuhan. Perlu sembuh nggak? Perlu, tapi mana yang benar? Orang sembuh pasti selamat atau orang selamat pasti sembuh? Selamat yang paling penting. Kan namanya dia selamat gitunya. Kalau nggak punya Yesus, nggak percaya Yesus, nggak. Namanya ujang, tapi percaya Yesus. Oh, selamatnya. Selamat bukan nama, amin bukan nama, tapi apa namanya itu? Pengalaman hidup. Saya memiliki amin dalam pengertian saya memiliki Tuhan yang mulia.
Dan saya memiliki selamat, artinya apa? Saya punya Tuhan yang tepat janji. Sekarang keselamatan dia sudah kasih belum? Sudah dikasih belum? Sudah terima belum? Itu dia, kita terima keselamatan, berarti kita sudah terima janji Tuhan. Masih minta lagi nggak? Oh Tuhan, supaya saya selamat. Nah, sekarang orang yang sudah diselamatkan masih minta sembuh nggak? Masih minta sehat nggak? Itu dia, kadang-kadang kita turunkan, kita udah selamat, kok masih masih sakit hati kalau ada orang yang berjanji. Ya, tapi kan dia mau bayar, nggak bayar gimana? Kan saya perlu buat anak SPP juga, kan dia pinjam gitu kan. Tar dulu, kalau ada orang pinjam ya dan belum bayar, marahin atau doain? Marahin atau doain? Kan dulu tidak semudah kata-kata gitu ya. Ada orang ingkar janji, doain, marahin. Dua-duanya dulu. Sekali ingkar janji, doain. 2 kali ingkar janji, 3 kali, 16 kali ingkar janji, marahin, doain. Manusia itu parah juga. Kalau gitu mana lebih tinggi, marah atau doa? Awalnya sih doa di atas ya, lama-lama doa turun, yang naik apa? Makin sakit hati. Emangnya dengan marah jadi sembuh hati kita? Makin nyeri hati. Oh, Gusti, aduh. Kita yang marah, kita yang bikin sakit hati, Tuhan yang kita salah. Adil kan? Kalau gitu gimana kalau ada orang kerja? Kalau pinjamnya sedikit sih ya, tapi kan dia bilang nanti mau dipakai bulan depan buat cicilan ya. Nanti saya kembalilah 2 hari sebelum jatuh tempo. Ini udah mau besok gitu. Ditunggu-tunggu, mana janjimu? Kau yang berjanji, Kau yang memberikan. haleluya, pakai sakit. Nggak akan singkat untuk kita membahas soal itu, tapi pastikan jawabannya dari Tuhan. Coba tahan dulu, jangan marah. Ya, kalau ada orang ingkar janji, tahan dulu untuk jangan marah. Jangan. Bagaimana supaya nggak sakit hati? Ada 3 syaratnya. 1, jangan marah. 2, jangan marah. 3, jangan. Jangan bohong. Iya, cuma itu syarat untuk nggak sakit hati. 3 syarat untuk nggak sakit hati. 1, 2, 3. Cuma ini. Nggak ada syarat yang lain. Benar loh. Ada yang udah lagi marah sekarang, lagi bete. Tahan dulu. Karena makin marah kita, makin sakit hati kita. Nah, biarlah firman Tuhan yang kepada Dia kita serahkan seluruh kehidupan kita. Dia sudah tepat janji. Janji apa tadi? Bukan sakit, bukan sembuh, bukan, tapi apa? Kita sudah punya yang tertinggi, sudah punya harta yang paling tinggi, yang kita pun manusia tidak bisa dapat, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Apa itu? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waduh, orang selamat bahagia nggak? Orang selamat senang nggak? Senang. Ada bahasa Batak nih, senang di lambung Yesus, senang darah tusi. Bahasa Indonesia itu apa?
Selamat di tangan Yesus, nama pelukannya. Gitu aja dulu ya. Iya udah wangi waktunya soal, ya kan? Tapi artinya di dalam Yesus ada keselamatan. Terima janji Allah artinya terima keselamatan. Sudah belum? Sudah punya segala-galanya. Orang selamat punya semuanya. Ada yang kurang nggak? Loh, masih ada yang kurang nggak? Kalau orang sudah terima keselamatan, artinya apa? Dia sudah terima semuanya. Nggak ada yang kurang. Tuhan adalah gembalaku. Masih ada yang kurang? Yakin? Pegang baik-baik itu. Gak ada yang kurang di dalam Tuhan, gak ada yang kurang. Karena apa? Tuhan sudah memberikan semuanya. Bahkan yang tidak kita minta pun Dia sudah kasih. Ada yang berdoa, Tuhan supaya hari ini matahari bersinar. Oh Tuhan supaya oksigen cukup hari ini. Oh Tuhan supaya itu aja terus. Bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ada yang ingkar janji, tar dulu. Pokoknya aku punya Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Amin. Itu dong keren. Marah gak? Masih mau marah? Kalau terpaksa gimana gitu? Aduh, ada rekan kami dia udah pasang alat pendengar pun masih rada hese dengernya gitu kan. Ini orang yang nggak pernah kecewa, nggak pernah mendengar, nggak pernah sakit hati karena apa dia dengar gitu kan. Orang udah ketawain pun dia ketawa juga. Padahal orang ketawain dia gitu kan. Orang udah singgung dia. Nah, kenapa? Nggak dengar. Mau cobain jadi orang tuli? Ya mau kan? Udahlah, artinya apa? Jangan juga terlalu mau dengerin omongan orang. Jangan urusin mulut orang. Urusin apa? Urusin telinga sendiri. Jangan urusin mulut orang. Nah, kadang-kadang orang punya omongan itu, entah itu janji, entah apapun itu. Pokoknya nanti ya. Pokoknya ya nanti ya. Orang pokoknya, udah bahasa bulan itu pokoknya. Wah, kalau udah jadi rumahnya kita potrak. Pokoknya ntar ya, suami aku kan lagi dipromosi kan, udah manajer gajinya naik, waduh buat traktir semuanya. Pak, biarin. Iya ada aja kan orang yang enggak, tapi oke lah. Bukan kita cari siapa yang salah, mari kita hanya melihat Dia. Baca lagi bareng-bareng itu. Sebab Kristus adalah ya bagi semua yang salah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk muliakan Allah. Stop marah-marah. Boleh? Hari ini mau puasa dari kemarahan? Ada yang kita sebelumnya. Haleluya. Haleluya. Itu aja. Ada yang hampir nyenggol motor. Haleluya gitu. Haleluya. Aduh, kadang-kadang kita juga kan lagi mikir ini itu. Loh. Ayo, akhirnya coba lah ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari ini. Sama saya juga. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Selalu haleluya, amin. Nanti mau tidur haleluya, amin. Bangun tidur haleluya, amin. Itu kan setiap doa kita diakhiri dengan amin. Mau tepuk tangan mangga buat Tuhan kita. Amin.
Amin, haleluya, amin. Setiap doa kita akhiri dengan kata amin. Amin. Tapi jangan asal bunyi ya, asbun. Pondok. Amin. Gue akan punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segitu doang. Tapi coba panggil amin. Amin. Ya, gitu kan. Karena dalam Yesus itu semua janji Allah digenapi. Siap untuk menerima janji Allah? Amin. Nikmati sekarang, bukan terima aja. Nikmati janji Allah. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan bahagia ya. Amin. Ya, bukan cuma hidup kekal, bahagia ya. Hidup kekal iya, tapi bahagia kekal enggak? Sama. Senang ya? Kekal. Sukacita ya? Kekal. Mengucap syukur ya? Kekal. Semuanya kekal karena Tuhan sudah berikan kehidupan ya. Mau tidur, haleluya. Amin. Kamu tidur, haleluya. Amin. Apapun yang terjadi, haleluya. Amin. Ada yang harewas, ada yang buang muka, haleluya. Enak, ya kan? Selamat pagi, Bu. Haleluya. Gitu kan? Punten. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah menggenapi janji di dalam Tuhan Yesus, yaitu janji keselamatan. Kami sudah punya itu, kami sudah terima itu, dan kami menikmati janji Allah. Kalau ada hal-hal yang menjadi kebutuhan yang sepertinya penting, kami mau bersyukur karena kami diingatkan yang terpenting, kami sudah punya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kami mau menikmati itu. Biarlah sukacita terus terpancar, kebahagiaan terpancar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti juga memberkati kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami ini milik Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan.